Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Pada hari ini kita akan melakukan review untuk kartu kredit saya, kartu kredit Bank Mandiri ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri kalau di sini saya punya. Nah, bisa kalian lihat sendiri kalau misalkan ini adalah kartu kredit Mandiri Gold ya. Jadi Bank Mandiri itu punya 3 kartu untuk entry level. Kartu yang pertama namanya Visa Hypermart. Kartu yang kedua adalah Mastercard SkyZ dan kartu yang ketiga adalah Mandiri Gold Visa. Nah, yang saya akan review kali ini adalah Mandiri Visa Gold. Kenapa? Karena ini adalah kartu yang paling gampang untuk di-apply. Alasan kenapa saya review kartu ini, yang pertama adalah logonya Visa. Visa ini sangat banyak merchantnya di lingkungan Asia dibandingkan dengan Mastercard. Kemanapun kalian berpergian di Asia, pasti kalian akan lebih sering menemukan merchant-merchant berlogo Visa dibandingkan dengan merchant-merchant berlogo Mastercard. Dengan begitu akan mempermudah transaksi saya ketika berbelanja di mancanegara. Selain itu, mungkin kalian juga akan bertanya kenapa nggak pasang Visa Hypermart aja. Nah, Visa Gold ini dia dengan gaji 3 juta aja kan udah bisa buka. Sedangkan untuk Visa Hypermart itu gaji minimalnya adalah 5 juta rupiah. Itulah alasan kenapa saya membahas tentang kartu kredit Visa Gold ini ya. Pembahasan pertama saya mulai dari limit kartunya dulu. Kartu ini sudah saya miliki sejak tahun 2015. Kalau sekarang berarti sudah sekitar 5 tahun ya. Saya bahkan udah 1 kali ganti kartu karena masa berlaku yang kartu lama sudah habis. Nah, bagi kalian yang belum tahu, kartu kredit itu harus diupdate setiap 5 tahun sekali untuk menjaga informasi yang ada di dalamnya tetap aman. Pada awalnya, limit kartu saya ini adalah 15 juta rupiah. Tetapi sekarang sudah naik menjadi 35 juta. Oh my god! Wow! Kalian bisa lihat buktinya di samping. Di atas ini sudah saya taruh ya. Ini adalah limit kartu kredit saya sebesar 35 juta. Lumayan banget untuk menjadi dana darurat. Sebenarnya limit kartu saya itu nggak gede-gede amat karena Visa Gold ini dia limitnya antara 2 juta sampai dengan 200 juta. Jadi mungkin kalian yang nonton itu limitnya ada yang lebih gede daripada saya. Mungkin ada yang limitnya 50 juta, mungkin ada yang limitnya 100 juta. Jadi saya di sini nggak bermaksud sombong dengan menyebutkan limit, tapi untuk memberikan informasi aja bahwa setiap orang yang punya kartu Visa Gold Platinum itu limitnya bisa sampai dengan 200 juta. Gede banget kan? Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, sekarang limit saya 10 juta, caranya upgrade limit bagaimana ya? Itu gampang banget, kalian bisa telepon ke 14.000 dan upgrade limit kalian dan nanti mereka akan validasi ya. Kalau misalkan profil kalian sudah sesuai, mungkin mereka akan naikkan limitnya dengan gratis biaya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa bahwa limitnya sudah tidak cukup lagi, bisa mempertimbangkan untuk telepon ke 14.000 dan minta kenaikan limit. Selanjutnya, kepemilikan kartu kredit itu bukannya gratis loh. Ini saya bayar ke Bank Mandiri. Besarnya biaya yang saya perlu bayarkan adalah 300.000 per tahun atau 25.000 per bulan. Lebih gede daripada kartu debit ya. Kalau kartu debit paling 10.000 per bulan. Sedangkan kalau kartu kredit itu biaya administrasinya adalah 25.000 per bulan yang dibayarkan setiap tahunnya pada tanggal yang tercetak di kartu. Itu kalau saya biayanya adalah 300.000 per bulan. Tapi tenang aja, kalau misalkan kalian aktif menggunakan kartu kredit kalian, nantinya ketika Mandiri menagihkan iuran tahunan, kalian bisa telepon langsung ke 14.000 aja untuk minta penghapusan iuran tahunan ya, seperti yang biasa saya lakukan. Nanti paling mereka akan memberikan persyaratan tertentu, misalkan saja transaksi minimal 3 juta di bulan berjalan, atau mungkin transaksi minimal 5 kali di merchant mana saja.
Kalian tanyakan aja apa syarat untuk mendapatkan iuran biaya tahunan tersebut di call centernya Bank Mandiri. Selain itu, ketika kalian memiliki kartu kredit Mandiri Visa Gold, itu kalian juga bisa minta kartu tambahan. Misalkan aja kalian sudah berkeluarga dan ingin memberikan istri kalian kartu kredit. Daripada dia apply sendiri, kalian bisa membuat kartu tambahan dari kartu utama ini. Biaya tambahan kartu tersebut adalah 150.000 per tahun. Tapi nanti limitnya akan sharing dengan kartu kalian. Misalkan aja kartu kredit saya ini kan limitnya tadi 35 juta. Misalkan ibu saya perlu kartu kredit, saya bisa provide dengan limit yang lebih kecil karena emang aturannya begitu ya. Misalkan 15 juta untuk ibu saya. Nah, tapi limitnya itu nggak akan menambahkan limit existing. Kalau misalkan ibu saya dapat limitnya 15 juta, nantinya itu adalah cabang dari limit kartu utama. Jadi, ibu saya itu bisa pakai dari 0 sampai dengan 15 juta. Biar kalian nggak bingung, contohnya begini. Misalkan nih, saya udah pakai kartu saya itu 25 juta di bulan berjalan. Maka ibu saya hanya mendapatkan 10 juta ya. Karena seperti tadi, limit kartu tambahan ditambah kartu utama itu maksimal adalah 35 juta. Dengan adanya catatan bahwa kartu tambahan itu limit maksimalnya adalah 15 juta rupiah. Saya harapkan kalian gak bingung dengan penjelasan tersebut. Kalau ada pertanyaan, langsung tinggalkan di kolom komentar aja. Nanti akan saya bantu jawab. Ada 5 alasan kenapa saya pakai kartu kredit Bank Mandiri. Alasan yang pertama adalah cash advance. Itu artinya saya bisa tarik uang di ATM mana saja dengan menggunakan kartu kredit saya. Nah, biayanya adalah 6% per penarikan atau 100.000 per penarikan, mana yang lebih besar ya. Oleh karena itu, kalau misalkan kalian lagi butuh dana darurat atau sedang kepepet, langsung aja tarik yang banyak, jangan tanggung-tanggung, karena tadi biaya administrasinya cukup besar. Saya sendiri sudah pernah menggunakannya 1 kali. Saya waktu itu tarik 2,5 juta ya, jadi saya tariknya di ATM 100 ribuan, kan ATM 100 ribuan maksimal 2,5 juta. Jadi biaya yang saya bayarkan pada waktu itu adalah 150.000 kepada Bank Mandiri, dan sebagai keuntungannya saya bisa mendapatkan uang tunai 2,5 juta. Itu sangat bermanfaat banget untuk saya yang waktu itu sedang kepepet ya. Alasan kedua saya menggunakan kartu kredit Bank Mandiri adalah adanya fitur Mandiri e-billing. Mandiri e-billing itu artinya kalian akan mendapatkan email setiap bulannya mengenai informasi tagihan kalian di bulan sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau kalian juga sudah punya Mandiri online, kalian juga bisa lihat tagihan kalian di internet banking. Nah, tapi kayaknya enak aja gitu kalau misalkan saya tiba-tiba dapat email, jadi saya ingat kalau misalkan saya punya kartu kredit Bank Mandiri dan saya bisa melakukan review untuk setiap tagihan saya. Alasan yang ketiga saya pakai kartu kredit Bank Mandiri adalah adanya fitur Power Bill. Fitur ini sangat bermanfaat untuk menggabungkan seluruh tagihan ya. Misalkan saya punya tagihan Telkom, tinggal tarik limit dari kartu kredit ini. Misalkan saya juga punya tagihan listrik, tinggal tarik juga secara otomatis dari tagihan ini. Lalu kalau saya berlangganan Netflix atau berlangganan TV kabel, tinggal tarik juga dari limit kartu kredit ini. Saya tidak perlu bayar satu-satu. Nantinya ketika Bank Mandiri sudah menyediakan informasi tagihan melalui fitur Mandiri e-billing tadi, saya bisa langsung membayarkannya sekaligus. Makanya saya sangat merekomendasikan kalian untuk menggunakan kartu kredit Bank Mandiri. Alasan keempat, kalian harus pakai kartu kredit Bank Mandiri adalah adanya fitur Power Cash. Power Cash itu artinya kalian bisa mencairkan limit kartu kredit kalian langsung masuk ke rekening. Cukup telepon call center aja, kayak misalkan saya kan limitnya 35 juta. Saya bisa bilang tuh ke call center, tolong dong cairkan limit kartu kredit saya. Nantinya call center langsung akan transfer uangnya ke rekening saya. Tetapi ada catatan, ada biayanya ya. Kalau nggak salah itu 2% dari jumlah yang kalian cairkan. Jadi pakai fitur tersebut hanya ketika dalam keadaan mendesak atau kalian sangat membutuhkan.
Alasan terakhir saya menggunakan kartu kredit Bank Mandiri adalah adanya fitur ubah yang menjadi cicilan. Misalkan saya ingin membeli laptop seharga 10 juta rupiah. Kebetulan uang yang bisa saya sisihkan untuk membayar tagihan kartu kredit adalah 2 juta per bulan. Maka saya bisa telepon call center untuk ubah jadi cicilan selama 5 bulan. Nantinya saya akan bayar tagihan kartu kredit saya cukup 2 juta per bulan aja. Itu tadi adalah 5 alasan saya untuk pakai kartu kredit Bank Mandiri. Namun selain itu kalian juga harus memperhatikan biaya-biaya yang muncul ketika menggunakan kartu kredit. Yang pertama adalah kalau kalian terlambat membayar tagihan, maka Bank Mandiri itu akan mengenakan kalian denda sebesar 1% dari tagihan maksimum atau maksimal 100.000, mana yang lebih besar. Jadi pesan saya adalah bayar tagihan kartu kredit kalian tepat waktu ya. Lalu kalian harus mengerti bahwa untuk minimum pembayaran adalah 5% atau minimum 50.000 ketika membayarkan cicilan tagihan kartu kredit. Jadi kalau misalkan kalian tidak membayar cicilan sesuai dengan minimum atau terlambat melakukan pembayaran, maka kalian akan terkena denda yang lumayan. Itu dendanya adalah 100.000 tadi ya, yang seperti yang saya sampaikan di informasi awal. Kalau misalkan kalian sampai bayarnya kurang atau terlambat membayar, maka kalian akan terkena denda sebesar 100.000 atau 1% dari total tagihan kalian. Sebenarnya ketika kita menggunakan kartu kredit, itu Bank Mandiri membukakan pinjaman lebih ya. Misalkan kartu kredit saya ada 35 juta. Sebenarnya saya bisa nih pakai kartu kredit saya lebih dari 35 juta. Biasanya up to 20%. Jadi mungkin saya bisa pakai limitnya lebih 7 juta ya. 20% kali 35 juta. Saya bisa pakai kartu kredit ini 7 juta lebih besar daripada limit yang saya miliki. Tetapi saya akan terkena denda oleh Bank Mandiri itu sebesar 150.000. Nah, itulah biaya-biaya yang kalian juga harus perhatikan ketika kalian mendaftarkan kartu kredit Bank Mandiri. Bagi kalian yang juga ingin punya kartu kredit Bank Mandiri, caranya mudah. Kalian minta aja aplikasi kartu kredit di cabang Bank Mandiri terdekat dari tempat tinggal kalian. Nah, isiannya sih nggak susah. Kalian tinggal isi informasi dan pilihan kartu kredit yang kalian inginkan. Ada banyak sekali tipe kartu kredit Bank Mandiri yang bisa kalian pilih. Saya harapkan informasi dan review kartu kredit Bank Mandiri ini bermanfaat bagi kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian suka videonya, di like ya. Kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti, kalian harus subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!